kehamilan udah lewat dari taksiran lahirnya, tapi kok belum mulus-mulus ya dok? Cemas banget nih harus ngapain? Bersama saya Dr. Olive, spesialis OB/GYN. Banyak banget nih new moms yang udah ketar-ketir. Aduh dok, ini HPL-nya udah hari ini kok belum mulus juga, harus ngapain? Jadi memang bayi 60% itu bisa lahir sebelum taksiran perkiraan lahir. Nah, biasanya di atas 37 minggu itu udah boleh lahiran. Jadi udah bisa. Jadi itu tidak dikatakan prematuritas. Tapi 10%-nya memang baby-baby nggak mau lahir pas di hari taksiran HPL-nya itu. Sering banget lebih, bisa lebih 3 hari, bisa lebih 1 minggu, macam-macam. Jadi kita namakan itu memang lewat taksiran atau postdatism. Itu biasanya di atas 40 minggu. Nah, itu sebenarnya bahaya nggak sih dok? Nah, itu tetap harus dilihat ya, karena resiko-resiko buat baby yang udah lewat taksirannya itu banyak banget. Yang pertama, memang air ketubannya itu bisa habis. Nah, ketika air ketuban bisa habis, bisa membahayakan janin. Lalu yang kedua, baby terlalu besar, karena udah makin 40 minggu, dia nggak lahir-lahir, makin gendut lah, jadi makin nggak masuk ke panggul, itu bisa terjadi. Lalu yang selanjutnya, bayinya udah mulai tidak bertumbuh karena plasenta nggak bisa melakukan fungsinya untuk memberi nutrisi dan oksigen kepada bayi, sehingga bayinya nggak tumbuh gede lagi, udah tambah kering, seperti itu bisa berbahaya. Selanjutnya, baby bisa kegencet tali pusatnya karena air ketubannya mulai menurun, mulai kering, sehingga tali pusatnya itu bisa tergencet sehingga nutrisi dan oksigen nggak masuk ke bayi dengan sempurna. Itu pun bisa menyebabkan gawat janin, bayi bisa stres di dalam, dan lalu selanjutnya bayi bisa di dalam. Ketika bayi di dalam dan dia sampai makan nya atau tersedak nya sendiri, itu bisa harus masuk ICU dan itu bisa berbahaya, bisa menyebabkan kematian pada janin. Bisa sampai kematian janin di dalam loh. Jadi banyak banget kan hal yang bisa menyebabkan hal itu menjadi buruk, jadi tetap harus diperiksa dulu. Ketika dokter udah USG, oh air ketubannya bagus nih, bayinya masih aktif, gerakannya masih aktif, nutrisinya masuk semua, nggak apa-apa, itu masih boleh ditunggu. Sebaiknya 2 atau 3 hari tetap harus segera cek lagi ya, untuk di USG lagi atau perlu dilakukan CTG atau kardiotopografi untuk pemantauan denyut jantung janin. Nah, seperti itu memang yang harus dilakukan. Jadi apa aja yang biasa terjadi kalau misal udah lewat waktunya dok? Nah, kehamilan-kehamilan yang sampai lewat waktunya ini bisa menjadikan komplikasi waktu persalinan. Biasanya persalinan jadi lama, jadi bayi itu malah nggak lahir-lahir, persalinan jadi lama, bisa perdarahan hebat, bisa juga harus berakhir dengan cesarean section, dan juga bisa menyebabkan ibu dan bayi berbahaya karena bayinya harus masuk ICU, neonatal ICU, dan lain sebagainya. Hal itu sebaiknya memang dicegah ya. Gimana sih cara mencegahnya? Kita yang pertama harus tahu dulu sebenarnya taksiran persalinan itu berdasarkan menstruasi atau berdasarkan USG yang pertama. Itu karena kadang-kadang kan nggak semua orang inget tuh kapan sih mens terakhirnya, kan kadang-kadang nggak semua inget. Jadi yang harus dipegang dan dijadiin patokan adalah USG pada trimester pertama. Itu adalah yang paling akurat. Jadi itu membuat kita tahu kapan hari perkiraan persalinan yang benar. Jadi kita nggak salah hitung. Lalu yang berikutnya, pentingnya kontrol setiap bulannya ke dokter. Jadi kita benar-benar tahu ini bayinya memang udah lebih bulan atau memang karena bayinya nggak berkembang atau mungkin ada penyebab yang lain, seperti itu. Jangan khawatir karena semuanya itu bisa dicek. Yang penting selalu tanya, selalu komunikasi ya, karena lebih baik kita mencegah daripada kalau memang sudah terjadi komplikasi itu lebih susah. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Jangan lupa subscribe and share. Bye-bye.